Pertama-tama saya mohon maaf kepada rekan-rekan media semua karena molor waktunya. Tapi ini bukan kita sengaja, tapi memang kita persiapkan dengan rekan-rekan dari eksternal. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tentunya alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita bisa berkumpul sini. Sengaja memang apa yang disampaikan oleh Pak Karopenmas tadi pada kesempatan sore hari ini kita dari Mabes Bareskrim akan menyampaikan perkembangan penegakan hukum pelaku aksi kerusuhan tanggal 25 sampai dengan 31 Agustus yang lalu. Ini kita datakan seluruh jajaran Polda, ada 15 Polda jajaran yang kita datakan. Perlu kita sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri bersama seluruh jajaran Polda, penegakan hukum hanya dilakukan terhadap pelaku yang melakukan kerusuhan. Jadi, sekali lagi, penegakan hukum yang dilakukan oleh jajaran itu adalah semuanya pelaku yang melakukan kerusuhan, bukan masyarakat yang melakukan demo. Karena kalau demo memang itu sudah ada aturannya. Jadi itu yang kami tegaskan di awal. Sampai dengan saat ini Polri telah menangani 246 laporan polisi yang ditangani di tingkat Mabes, ada ditangani oleh Ditdipit Siber Bareskrim dan juga 15 satuan wilayah Polda dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama adalah Polda Jambi. Ini tiga kemudian Polda Lampung menangani satu dan pidana. Polda Sumatera Selatan ada 12 laporan polisi, 23 tersangka dewasa dan 3 anak. Berikutnya Polda Banten ada 1 laporan polisi, 2 tersangka. Metro Jaya 36 laporan polisi dengan 200 tersangka dewasa dan 32
dengan kekerasan, pasal 406 pengerusakan barang, kemudian juga Undang-Undang Darurat Nomor 12 tentang kepemilikan senjata tajam, ada bom molotov dan petasan yang digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang anarkis. Pasal 29 ayat 2 Undang-Undang ITE perlu sampaikan kepada rekan-rekan sebagai bentuk komitmen Polri dalam menegakkan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Seluruh jajaran kewilayahan Polda dalam menangani anak terlibat dalam aksi kerusuhan telah mempedomani ketentuan sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Ini yang saya sampaikan tadi. Ini ada Ibu dari KPI dan Kompolnas yang akan menyampaikan. Berikutnya, berdasarkan rekapitulasi data anak yang terlibat aksi kerusuhan, maka dapat disampaikan sebagai berikut. Jumlah total 295 anak dengan rincian yang setelah proses 68 anak telah diproses melalui mekanisme diversi, artinya ini tidak melalui jalur hukum. Berikutnya 56 anak telah tahap 2. Tahap 2 berarti sudah selesai, sudah diserahkan kepada Kejaksa Penuntut Umum. Kemudian P21 dinyatakan lengkap dan 160 anak ini masih berkasnya masih dalam tahap 1 pemberkasan proses. Disampaikan kepada rekan-rekan terkait dengan modus operandi dari beberapa perkara. Ini bisa kita ambil modus operandinya. Modus operandi menghasut dan mengajak orang lain melakukan aksi kerusuhan melalui poster, siaran langsung di media sosial, dan grup WhatsApp. Kemudian juga ada modus menyebarkan dokumentasi kerusuhan. Ini ada video pembakaran dan yang lain-lain lewat media sosial dengan tujuan, ada narasinya, untuk memprovokasi, mengajak untuk melakukan perbuatan seperti yang ada di video itu. Untuk melakukan pembakaran dengan kekerasan terhadap barang atau orang, dan juga pencurian atau pendarahan. Ini fakta yang ada, pencurian dan pembakaran kantor DPRD, kantor kejaksaan, kantor gubernur, kantor polisi, Mako Polres maupun Mako Posko. Membawa, menyimpan, menggunakan bom molotov dan benda-benda berbahaya lainnya yang tentunya digunakan beberapa barang bukti. Ini hanya sampel beberapa contoh barang bukti yang ada ditangani oleh jajaran wilayah. Ini hanya sebagian saja yang bisa kita tampilkan foto-fotonya. Ada bom molotov, ada senjata tajam, ada poster ujaran kebencian, kendaraan-kendaraan yang dipakai, ada korek api, batu yang dipakai untuk melempar dan membakar, ada rekaman CCTV, handphone, dan tentunya ada akun-akun media sosial yang kita lakukan penyitaan untuk kita analisa. Berikutnya kami akan menampilkan beberapa penanganan kasus menonjol di beberapa wilayah. Yang pertama yang saya sampaikan tadi yang ditangani oleh Direktorat Pidana Siber di Barreskrim,
Ini ada 5 orang tersangka. Satu tersangka ini mengajak pembakaran Mabes Polri melalui Instagram. Kemudian 3 tersangka ini ajakan untuk melakukan penjarahan ke rumah pejabat ini melalui TikTok dan Facebook yang ditangani oleh Divisi Siber. 1 orang ajakan demo di bandara melalui TikTok, ini sudah diproses dan sudah pernah dirilis. Kemudian kasus menonjol lagi yang bisa kita ini di Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya ini telah menetapkan 59 orang tersangka yang menonjol. 2 orang tersangka ini kami tampilkan juga, ini ya tersangkanya. 2 tersangka menyebarkan konten manipulasi data otentik. Berikutnya 5 tersangka perusakan halte Transjakarta di depan Kemendikbud. Ini adalah yang sudah kita lakukan penegakan hukum. Kemudian 12 tersangka penjarahan dari Bapak Ahmad Saroni. Alhamdulillah sudah tertangkap 12 orang pelakunya. Kemudian penjarahan di rumah Bapak Eko Patrio ini juga sudah berhasil dilakukan penangkapan. Kemudian yang melakukan penjarahan di rumah Bapak Kuya ini juga sudah bisa dilakukan penegakan hukum. Ada 11 tersangka ditangkap. Kemudian penjarahan di rumah Ibu Sri Mulyani ini juga sudah dapat dilakukan penegakan 14 orang. Kemudian yang berikut penjarahan di rumah Ibu Nafa Urbah sudah juga bisa dilakukan penangkapan tersangka, ada 8 tersangka. Kemudian yang menonjol di Polda Jawa Barat ini ada 10 orang tersangka. 6 orang tersangka ini perusakan dan pembakaran kantor DPRD Jawa Barat. Kemudian 4 tersangka perusakan dan pembakaran posko lantas Polres Tasikmalaya. Berikutnya yang menonjol di Polda Jawa Tengah. Ini ada 2 orang tersangka pelemparan bom molotov dan batu terhadap petugas di depan Mapolda Jawa Tengah. Ini ada dokumentasinya yang melempar bom molotov. Kemudian berikutnya Polda Jawa Timur menetapkan 135 orang tersangka yang menonjol ini disampaikan. 14 tersangka perusakan Mako Polresta Malang Kota dan 14 tersangka. Kemudian 11 tersangka penyerangan terhadap anggota dan pembakaran pos lantas Waru Sidoarjo. Berikutnya 49 tersangka pembakaran gedung negara Gerahadi dan Polsek Tegalsari Surabaya. Ini ada 49 tersangka yang sudah diamankan. Berikutnya 27 tersangka perusakan dan pembakaran kantor DPRD Kabupaten Blitar. Berikutnya 33 tersangka atas perusakan Mapores Blitar Kota. Dan 1 tersangka pelemparan bom molotov di posko lantas Pandaan Kabupaten Pasuruan. Berikutnya di Polda DIY ada 1 yang menonjol, yaitu pembakaran perusakan pos lantas Polresta Sleman. Itu ada 1 tersangka. Berikutnya di Polda Sulawesi Selatan ada total 57 tersangka dengan rincian 28 tersangka pembakaran, perusakan dan penjarahan di kantor DPRD Kota Makassar.
Berikutnya 14 orang tersangka pembakaran, perusakan, dan penjarahan di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ini dokumentasinya. Kemudian 8 orang tersangka perusakan, pembakaran, dan penjarahan di Pos Lantas Makassar. Berikutnya 3 orang tersangka atas penganiayaan pengemudi ojol. Berikutnya 2 orang tersangka pembakaran dan perusakan di Kejati, Sulawesi Selatan. Kemudian 2 orang tersangka perusakan kantor DPRD Kota Palopo. Itu beberapa kasus menonjol yang bisa disampaikan, beberapa kasus menonjol di beberapa wilayah Polda. Kami sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa terkait penegakan hukum ini, Polri akan terus berkomitmen dalam melaksanakan penegakan hukum, dan tentunya proses penyidikan ini terus berlanjut. Ada pengembangan-pengembangan dan kita berkomitmen mengembangkan kasus itu untuk mengungkap siapapun yang terlibat, cukup bukti akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentunya ini juga merupakan langkah juga dalam menciptakan situasi Kamtibmas yang aman, terkendali, dan kondusif. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Ini adalah perkembangan proses penegakan hukum di 15 Polda dan Barreskrim. Terima kasih. Kembalikan kepada Pak Karopenmas. Terima kasih Jenderal. Rekan-rekan, itu tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kabar Reskrim